Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang 10 startup di Indonesia yang berpotensi menjadi perusahaan raksasa atau perusahaan yang sukses. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Ansari dan rekan saya yang di samping. Saya Sandro Nesta Pemberiano. Saya Antonia Nitya. Saya Bimo Wicaksono. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu yang pertama adalah e-commerce. E-commerce adalah contoh yang tepat untuk sebuah startup yang berpotensi kuat mencapai nilai investasi 9 digit dolar. Perusahaan ini sendiri sepertinya sudah bisa dibilang sebagai jagoan di bidang logistik, e-commerce, dan penggadaan. Terbukti dengan keberhasilan mereka menggait klien besar seperti contohnya Lenovo Group, Matahari Mail, dan Sinarmas. E-commerce juga mencetak rekor perdana seri A terbesar di Indonesia dengan nominal 10,7 juta dolar, sekitar 144,4 miliar. Tahun lalu, Sri Paul mengatakan bahwa e-commerce sedang bersiap untuk memperoleh perdana seri B, yang ia yakini akan mencapai hampir 30 juta dolar atau 404 miliar. Perusahaan ini memang berasal dari Thailand, tapi Sri mengatakan kepada Tech in Asia bahwa Indonesia telah menjadi wilayah operasi terbesar bagi e-commerce. Yang kedua adalah APIPES. Rekor yang dicetak e-commerce tahun lalu ternyata tidak bertahan lama. Aplikasi delivery bahan makan APIPES berhasil memecahkannya pada September 2015 dengan mencatat perdana seri A sebesar 12 juta dolar, sekitar 161,9 miliar. Dari grup investor yang dipimpin oleh Vertex Ventures dan Sinarmas Digital Ventures. APIPES mirip dengan layanan Infrascard untuk kawasan Asia Tenggara. Perusahaan ini menganut sistem aset rendah, dalam artian bahwa mereka tidak memiliki gudang ataupun pusat pekerjaan. Mereka hanya mempekerjakan para pengantar dan mereka yang akan belanja di berbagai supermarket. Yang ketiga adalah YesBoss. YesBoss adalah layanan asisten pribadi berbasis SMS yang baru-baru ini mendapatkan perdana dari 500 startup. Conference yang mirip dengan YesBoss di Amerika dilaporkan mendapat 12 juta dolar atau 161,9 miliar dari Skona Capital, dengan evaluasi perusahaan sebesar 40 juta dolar atau 540,5 miliar rupiah. Episary adalah penyedia solusi teknologi untuk pengelolaan kolam ikan komersil. Produk mereka adalah alat pemberi makan otomatis yang dapat dipasang di kolam dan bisa mendeteksi tingkat nafsu makan ikan-ikan untuk kemudian mengeluarkan makanan secara otomatis. Sebagai startup yang bergerak di ranah Internet of Things untuk pengaman biakan ikan dan udang. Yang kelima adalah Jualo. Jualo adalah salah satu situs iklan yang bekerja keras untuk berhasil di Indonesia. Mereka berhadapan langsung dengan OLX Indonesia yang sudah lebih dulu dominan. Meskipun begitu, Jualo memulai dengan cukup baik. Traffic situs mereka senantiasa meningkat hingga mencapai lebih dari 2 juta pengunjung di bulan kemarin dan mendapatkan pendanaan dari Mountain Kejora dan Alpha JWC Ventures. Yang keenam, Fabelio adalah salah satu startup dalam daftar ini yang menarik perhatian kami sejak awal kemunculannya. Didirikan entrepreneur lokal Christian Sutardi yang sebelumnya pernah berafiliasi dengan Hill Ventures dan Rocket Internet. Fabelio mengincar pasar e-commerce lokal komoditas furnitur. Yang ketujuh, Hijab. Toko online khusus bersana muslim di Indonesia. Hijab sepertinya cukup besar berkembang di bidangnya yang lain. Pada 2015 mereka berhasil pendanaan lebih
lebih dari 1 juta dolar, sekitar 13,5 miliar. Hijab menyediakan lebih dari 200 toko busana muslim dan mengeklaim bahwa dalam waktu dekat akan berekspansi secara global. Beberapa kompetitor mereka diantaranya adalah Hijab Benaka dan Sakina. Fudo merupakan yang ke-8, Fudo. Fudo merupakan peluang menarik untuk e-commerce yang menjembatani antara dunia online dan offline di Indonesia. Pada awal startup ini membangun beberapa mesin dan menempatkannya di mall dan area publik lainnya. Orang-orang dapat memakainya untuk membeli produk e-commerce. Jemi.tv. Jemi.tv adalah salah satu startup yang menyasar perilaku sosial orang Indonesia. Yang unik, situs ini menyediakan layanan live streaming ramah keluarga dan memungkinkan semua orang dapat menyampaikan karyanya secara online, mendapatkan hadiah atas karyanya, dan mengambil hadiah tersebut dalam bentuk uang tunai. Founder dan CEO Tom Demek adalah CEO Lazada Indonesia, yang mana tentunya sudah menguasai situasi dunia pasar lokal ini. Perusahaan perdana dari Jepang, Gina, belum lama ini mendanai Jemi sebesar 1 miliar dolar, mendanai Jemi sebesar 1 juta dolar, sekitar 13,5 miliar. Birdstory adalah startup bahwa pernikahan adalah ladang bisnis yang kebal terhadap resesi. Orang-orang di Asia akan selalu menikah tanpa terlalu menghiraukan kondisi ekonomi yang ada. Mungkin ini adalah salah satu sebabnya roket internet menyimpang dari kecenderungan mereka untuk selalu menciptakan startupnya sendiri dan memulai perdanaan kepada Birdstory dalam ronde seri Amerika senilai 7 digit pada Maret lalu. Sejak saat itu, Birdstory terus tumbuh, kini bekerja sama dengan MediaCorp dari Singapura untuk berekspansi ke negara Asia Tenggara lainnya. Penggunanya bulan lalu mencapai 410.000 orang dan juga mengklaim mereka memiliki 10.000 vendor. Itulah ringkasan 10 startup di Indonesia yang berpotensi menjadi perusahaan terbesar atau perusahaan yang mencapai kelas tinggi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video kami kali ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.